nomor ini aja, nomor 185 buka akun 185. Orang sadar aja katakan. Belum ya, kita pakai ini. Tolong sambil buat dulu grup WA yang gitu. Saya sudah dari lupa kemarin kita sebelumnya kita beli mau berenang. Sama bikin grupnya grup belajar CD 2000 berenang. Makanya kalau kita lihat sebelumnya ada mau kita betul lah, saya masukkan bisa juga ini. Grup yang mana? Matikan dulu YouTube-mu, jadi kena di sini. Pegang. Nama grupnya apa? Belajar sini. Pakai tahun nggak? Pakai tahun? Ya, tahun 2000. Apa kalian berdua nih? Pakai undangan tak boleh. Nanti ngasal itu. Iya, nggak banyak loh. Semua kan tak boleh. Tiba-tiba dia masukkan ke abang mau abang mana? Pakai scan aja sih. Jadi saya buat tadi di grup info cuma lupa saya internal kita saja. Terus ada perubahan masuk jam berapa. Sebelumnya udah ada. Belum bang. Saya bikin dua akun saya. Ya, mau tambahkan aja. Udah. Jadi kan saya juga. Udah.
Kami sebentar lagi mengadakan pelajaran membuat keadilan bumi. Berkata kami dalam batin itu, ya Tuhan, kami dalam dosa, salah dosa kami tak. Dalam anakmu Yesus Kristus, kami dalam ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih buat kita anak sukses. Biasakan kita mengucapkan anak sukses, anak hebat. Karena gini deh, kalau kita sering kita ulang-ulang itu masuk ke benak otak kita dan akan masuk ke kita. Dan energi untuk sukses itu pasti rajin belajar, rajin datang, rajin melakukan hal yang baik. Nah, pelajaran kita kemarin sampai di mana? Coba baca kalimat terakhirnya. Kita setiap Hukum Taurat Tuhan. ujungnya kalau satu kalimat satu lainnya. Hukum Taurat ini adalah tuntunan dan tuntutan bagaikan cermin dalam jalan keselamatan. Ya. Itu hukum Taurat udah batang tubuhnya sudah saya jelaskan. Ya. Ya, teruskan batang tubuh hukum Taurat. Udah menjelaskan tapi belum ditulis. Ya. Batang tubuh hukum Taurat. Hukum yang pertama sampai yang keempat. Adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena titik 2 1 kita strip manusia adalah ciptaan Tuhan seturut dan segambar dengan rupanya yang cukup besar. Dalam kurung Kejadian pasal 1 ayat 26 ayat 27 ayat 27 tutup kurung. Kedua tadi karena rohnya terhubung dengan roh kita. Dalam kurung Kejadian pasal 2 ayat 7. Tiga, karena iman percaya kita kepadanya. Dalam kurung Roma 10 ayat 10 sampai 13 dan Ibrani sebelas ayat 3 ayat 1 sampai 3. Nah, kita baca dulu.
ayat itu, karena ayat ini kita ini referensinya dasar pemahaman kita. Padahal kita pasal 1 ayat pertama. Bisa dari hati kamu buka, bisa juga dari kitabnya sedangkan. Sama kita baca Kejadian pasal 1 ayat pertama. 27. Kali kita baca 2 ayat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baca pasal 2 ayat 7. Dua ayat. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Roma 10:10. Karena dengan hati kedua ayat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11 ke situ aja. Terus baca Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, sudah. Nah, luar biasa kan? Hukum Taurat itu yang pasal pertama, ayat pertama, pasal pertama sampai 4. Itulah Tuhan Allahmu. Yang kedua, jangan menyembah patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah Hari Sabat. Nah, itulah hubungan tegak lurus. Itulah hubungan vertikal, tidak lurus. Karena apa? Bayangkan Tuhan yang ini dari pihak Tuhan ya, Tuhan yang menciptakan kita. Ya kan? Itulah Kejadian 1:27 tadi. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Nah, dari pihak yang kedua yaitu dia menghembuskan nafas ke lubang hidung manusia. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ya kan? Baru dari pihak kita manusia, karena iman kita kepadanya. Itulah Roma 10 ayat 10. Sebab dengan hatilah kita percaya dan dengan mulut kita mengaku. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kembali tiganya, karena iman kita mengerti. Jadi percaya dulu, iman dulu, baru mengerti. Dua-dua kita pakai ada ya. Mengerti dulu, baru percaya. 2 tambah 2 berapa jumlahnya? Nah, kita mengerti dulu, baru percaya itu adalah jumlahnya 4. Nah, sekarang saya balikkan 4 sama dengan berapa? Berapa lagi? 3 tambah 1. Berapa lagi? Bukan hanya tambah-tambah. 1 tambah 1 tambah 1. Bukan hanya tambah. 2 kali 2 Nah, pengurangan dulu. 4 sama dengan berapa? Pengurangan. 4 sama dengan berapa? Titik. Tapi pengurangan. Tanda pengurangan. 4. Biar sama Pak saja. Iya. Pengurangan. 5/1. Nah, udah. Pembagian berapa? 4 sama dengan tapi pembagian. Nah, tadi jumlah kan? Itulah artinya percaya dulu. 4 kita percaya nih. Baru mengerti. Tadi kita mengerti dulu baru percaya.
4 tambah 4 jumlahnya 8, atau 2 tambah 2 jumlahnya 4. Kita mengerti dulu kan, baru percaya itu angka 4. Coba 4 sama dengan berapa? Banyak cara. Itu menghembuskan nafas dari kita, udah. Dia menciptakan kita dari debu dan tanah, udah. Ya, menciptakan urat-urat bagi kita, tubuh. Inilah hasilnya produk. Inilah kita ini produk ayam dan ibu kita. Ayam kita ini produk dari Tuhan. Ke belakang kita cek ada belakang. Kita cek lagi siapa yang cipta orang dan manusia? Tuhan. Jadi kalau kita tanya nih, ini hasilnya dulu, dari mana rinciannya? Contoh dari apa? Banyak hal kan? Seperti itulah kelasnya orang Alkitab, orang Yahudi. Kalau kita manusia kan ditanya ini, orang tua tanya sama kita, apa yang salah yang diajari sekolah tadi? Terus yang kedua, orang tua kita menyebut bisa yang kalau jawab pertanyaan guru bisa. Tapi orang jadi terbalik nih. Apalah pertanyaan tadi sama guru? Itulah yang makin banyak bertanya, makin banyak tahu nih. Sedikit bertanya, sedikit tahu. Tapi bukan berarti banyak bertanya ini si Panggaro ya, sok tangguh ya. Coba ini kasus pernah Tuhan Yesus ditanya oleh orang ahli Taurat, Guru, apakah kita membayar pajak? Kalau itu bahasa Israel, waktu itu dalam Kejadian negara Romawi. Ahli Taurat bertanya pada Yesus, Yesus, kita ini bangsa penjajah nih, apa kita bayar pajak? Apa jawab Yesus? Dikasih pertanyaan lagi deh. Apa pertanyaannya? Kata Yesus pada ahli Taurat itu, gambar apa di koin? Yang kamu pengen koin, ibarat uang mata uang koin kan? Gambar apa yang ada di situ? Apa kata orang ahli Taurat? Gambar kaisar. Maka jawab Yesus, berilah kepada Tuhan yang patut kepada Tuhan, yang wajib kepada Tuhan, dan berilah kepada kaisar atau pemerintah yang wajib kita beri kepada pemerintah. Jadi pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Benar kan? Tidak langsung dijawab Yesus. Itulah ibadah. Jadi kembali ke hubungan tadi, tuliskanlah. Hukum Taurat yang pertama dan keempat ini adalah hubungan langsung Tuhan kepada manusia. Adalah hubungan langsung Tuhan kepada manusia. Dalam kurung hubungan vertikal, garis lurus, garis tegak lurus. Vertikal itu garis tegak lurus. Luar biasa kan? Coba baca dulu Kejadian pasal 2 ayat 7 itu. Iklan langsung apa deh? Kalau bisa kalau mati, karena hubungan langsung Tuhan kepada kita ini. Kejadian 1 ayat 27 gampang kan? Ada 7-nya. Lalu Kejadian 2 ayat 7. Karena ini menyangkut manusia, hafal mati tak tolonglah. Coba kalau kita sama-sama baca sekali lagi Kejadian 1 ayat 7. Kejadian 1 ayat 7, 2 ayat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
kita manusia, kata manusia itu muncul pertama kali di sini. Wajar dong kita suka mati. Maka Allah menciptakan manusia itu, siapa manusia? Saya, kita. Menurut gambarnya, oh istimewa sekali, ya kan? Diciptakannya dia, siapa dia ini? Ini artinya dia ini artinya laki-laki dan perempuan satu, ya. Jadi Tuhan itu digambarkan sebagai laki-laki, digambarkan juga sebagai perempuan. Ada celah Tuhan sebagai laki-laki, ada celah Tuhan sebagai perempuan. Diciptakannya lah mereka. Sekarang jadi ada dua. Ayat 7. Nah, ini juga harus kita hormati nih. Membaca dua-dua ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kata nafas hidup itu adalah roh Tuhan ya. Kita ini bernafas sekarang ya. Ini udah roh Tuhan. Ya, nafas itu sudah roh Tuhan. Makanya kita jadi hidup. Coba kita berhenti nafas dulu 1, 2, 3 menit. Sanggup kan? Tidak bisa. Kita bergantung pada nafas, bergantung pada roh Tuhan. Ini harus apa ini? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, kita ini dari debu tanah nih. Nanti kita mati kembali ke debu tanah dan roh kita kembali kepada Tuhan dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup. Jadi ketika kita menarik nafas, kita sebenarnya sedang terhubung dengan Tuhan. Kita sedang terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Ketika kita tadi penghirup ya, makanya kita bersyukur. Ketika kita menghembuskan nafas itu bersyukur kita. Nah, ketika kita menghembuskan, kita berterima kasih. Jadi kata syukur itu kata nama Tuhan. Kata amin, syukur, terima kasih, itu kata-kata Tuhan. Saya terima nih. Apa yang kita terima? Hidup? Hidup kan? Terima apa? Kasih dari Tuhan. Terima kasih. Jadi kamu bikin kado sama saya, terima kasih ya. Saya terima kado itu atas kasihmu, ya kan? Terima kasih Pak, Mak, telah membesarkan aku sampai aku pada titik ini. Aku bersyukur SMA, satu SMA, terima kasih Pak, Bapak, Mama. Itu kata terima kasih itu kata kerja dari hubungan kita langsung. Dia dikasih duit 1 juta, ucap apa? Terima kasih. Coba kalian dikasih hutang 100 juta. Kalau nggak ada hutang tetap saya paksa hutang. Apa kata-katanya? Enak aja. Oh itu kan? Enak aja lo. Gitu. Dari mana? Kok nggak ada hutang aku? Jadi sebenarnya kita orang hutang gitu. Sama siapa? Sekali jawab dari kita. Hutang itu sama Tuhan. Terus dikasih, maka untuk syukur dong. Kita masih hidup nih, wajah kita masih aman lama saja, fisik kita masih baik-baik saja. Jadi segar kan, jadi kita segar deh. Makanya kita orang berhutang, hutang kita nggak terbayar sampai karena kita mati akan dibangkitkan lagi. Sama yang ini, kita ini orang berhutang pada orang tua. Enggak terbayar kita terbayar nggak utang kita sama orang tua? Enggak terbayar sampai mati. Ingat, dia membesarkan kita, mereka menyusui kita, terus satu kita masing-masing dibesarkan, dikasih makan, disuap, dikasih petunjuk, ajaran cara berkata-kata, enggak terbayar itu. Tapi hubungan vertikal tadi, jadi orang tua itu adalah wakil Tuhan. Nah, sekarang tuliskan Pak.
Batang tubuh yang kedua, hukum yang kelima sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima dan ke-10 adalah hubungan manusia dengan manusia. Serta alam semesta. Hukum Taurat yang kelima sampai ke-10 adalah hubungan manusia dengan manusia serta dengan alam semesta. Hukum yang kelima atau kitab kelima adalah hubungan wakil Tuhan dalam kurung orang tua tutup kurung. Itu untuk manusia maksud saya. Kepada manusia atau pada anaknya, dalam kurung juga manusia juga ya, orang tua itu manusia, di sana ada manusia tutup kurung. Bayangkan, luar biasa. Luar biasa kan? Cinta yang pertama kita rasakan, kita dapatkan, sempurna sekali dapatnya dari orang tua. Coba ada foto waktu lahir. Coba cek dulu waktu fotonya waktu kecil, yang paling pertama waktu di foto, entah Didi atau entah masih umur 2 bulan, 1 bulan. Coba, wajah ibu mak begini mak. Lucu kan wajah dulunya. Imut. Nanti kalau berkeluarga, coba gambar kamar yang simpan nanti yang besar dan punya wajah. Mak, lucu banget aku imut. Aduh, mereka yang aku baru lahirnya juga. Katakanlah kalian, sebagai mana kalian. Kalau nak 9 bulan kau turut kuning, sakit, melahirkan kau nak rumah sakit, berdarah-darah. Jadi kita ini lahir dari gumpalan darah masing-masing. Saya dilahirkan dari gumpalan darah ibu saya. Ya. Antara hidup dan mati melahirkan kita ini. Nanti ada perempuan yang menikah nanti 25 tahun lagi menikah. Atau 20 tahun lagi udah 30. Berapa umurnya? 15 tambah 20 35, udah ketuaan menikah. Umur biasanya menikah mau 27 26 12 tahun lagi lah. Terasa saya umur 27 tahun menikah. Orang saya 31 tahun udah tua. Saya 27. Coba tanya bapak-bapak dari Pak, bapak kami menikah tahun berapa? Apa yang kita tanya itu? Minta Pak, aku ingin mengenal Tuhan lewat umur bapak. Oh bagus sekali nak baru. Kadang-kadang setelah aku belajar sedikit bagi mengenal Tuhan yang lewat bapak. Kita juga nak jadi orang tua loh nak. Jadi kalian mengenal orang tua itu mengenal Tuhan deh. Cuma Tuhan ini tanda kutip manusia ini ada sejarah di bapak saya lah 7 kami anak-anak. Biasanya sedikit kampung marah minta jalan marah makanya. Tapi itulah anaknya 7. Udah besar semua SD apa semua minta. Gaji dikit. Nah lama emosinya kan. Jadi kita kadang-kadang nggak sadar ini.
menyenangkan hati orang tua atau membuat susah orang tua itu. Nah, kalau kita, ngapain bapak lahirkan aku? Ada kata-kata gitu? Ada pernah kata-kata gitu sama bapak? Hah? Kalau gitu, gak minta aku lahir ke dunia ini, bapak mama. Gak tahu. Langsung pasti marah bapak mama. Marah ditampar dulu. Itu namanya ego sama orang tua. Jadi tolonglah orang tua itu wakil Tuhan. Jadi itulah cinta pertama yang sejati, yang abadi. Ingat itu. Kasih orang tua itu, kasih orang Tuhan itu cinta yang pertama, yang sejati dan abadi. Sampai kalian tua, kalau masih hidup, orang tua tetap dia dianggap sebagai anak kecil. Kenapa? Dibangun dari gennya. Kata keluarga deh, pernah saya katakan keluar dari mana? Rahim ibu kita. Ga itu artinya gen dari ayah kita, benih ayah kita. Jadi disebut keluarga, keluar dari rahim ibu kita masing-masing dan dari gen ayah kita masing-masing. Disebutlah keluarga Sinaga, keluarga Nengkola, keluarga Terjulu. Mama tunggu apa? Mama tunggu apa? Tidak, ayah dan ibu mengalir di darahmu itu. Naga, mama tunggu apa? Kau cek nih, menurut darah menurut ke situ. Kau Terjulu. Kau cek darah tuh, ada tuh darah hukum. Sinaga. Sinaga mengapa kau? Ya. Itulah ya. Kau berapa lama? Cek darah-darahmu itu. Darahmu sekali. Itulah wakil Tuhan kita masing-masing. Saya baru lega mama saya. Dicek nih di iris ini ada darah. Nah, kata darah itu kata-kata maka Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Di situ ada darah, di situ ada tubuh, di situ ada urat-urat, di situ ada tulang-tulang, di situ ada semua bagian yang paling mahal semuanya. Harga ginjal di pasar gelap sekarang 2 miliar satu ini. Jadi deh kalau kita lihat pesawat dari klik ini, kita dikasih jaminan asuransi klik aja 20 juta. Dari tengah jengkol 1 miliar. Kalau kita bayar asuransi pesawat jatuh kita asuransi. Artis-artis itu buktis itu. Namanya dapat asuransi, mereka ada asuransi, buktisnya artis itu 100 miliar. Jadi kita ini deh udah hampir 1 triliun deh satu orang ini. Baru kita bersih. Makanya sekarang kan ada transplantasi organ tubuh. Mumpung masih sehat deh. Makanya anak sering menculik nih, diambil apa organ tubuhnya di mahal. Ya kan? Jadi ibaratnya ini udah 1 triliun. Mahal sekali. Jangan kalian jual diri kalian deh. Jangan kalian berlaku diri kalian kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Coba tanya bapak mama, kita lahir, saya lahir nggak dioperasi masih. Saya tanya ini, mak aku lahir dioperasi enggak? Kalau lahir normal kan. Coba dioperasi, berapa biaya operasi lahir sekarang? Coba tahu. 8 juta, 9 juta. Hanya dari uang habis orang tua 9 juta. Kalau lahir normal tanpa operasi, ini 30.000, 50.000 di bidang.
kasih deh. Oh, berlipat-lipat. Buatannya bapak mama saya, tapi kadang sama lebih enak kita curhat sama mama ya. Mak, aku dulu lah operasi itu mama, enggak formal sunat. Jadi tapi kakakmu operasi, itu mama ambil pusat. Jadi orang tua itu cinta pertama Tuhan kepada kita secara langsung wakil Tuhan. Kita disayang-sayang, dididik, mau menghormati orang tua kita, mau dia jangan lebih rendah daripada dia nanti S2, S3, profesor, doktor, dan nanti tidak rendah. Yang marah-marah orang tua itu Pak Bumi, pikirannya. Jangan cepat tersinggung bila ditegur orang tua. Jadi sekali lagi, hukum bagian yang kedua ini pasal 5 sampai 10 berangkat dari dasar laki-laki dan perempuan. Itu dasarnya deh, laki-laki dan perempuan. Siapapun dia laki-laki, siapa namanya Vicky, siapa namanya? Reksi. Aku laki-laki nih Reksi, kau laki-laki nih. Jadi hubungan kita sama laki-laki ini, saya menghormati kau sebagai laki-laki, kau menghormati saya sebagai laki-laki. Apalagi kita harus menghormati yang berbeda dengan kita deh. Ada kakakmu perempuan, hormati kakakmu. Hormati dia kakakmu sebagai perempuan. Kalau sesama laki-laki menghargai masih gampang deh. Kalau mereka kan laki-laki bisa beda bajunya untuk bahasa kuyuk. Kalau kau semua tahu, kalau kau masih banyak bahasa kuyuk. Salah saya, salah panjang. Nah coba kau jangan pakai rok, apa? Masa kau dikasihlah pakai rok oleh kakakmu, berarti kakakmu nggak menghargai kau. Nah, tapi kalau kita masih bisa ya, karena laki-laki terkadang pakai perempuan ya kan. Tapi perempuan nggak bisa, dia ada hal tertentu yang tidak bisa makan. Itu dasarnya nih. Laki-laki dan perempuan berarti ada jamak. Ya. Nah, jadi tambahlah PR kita mengasihi semua orang manusia laki-laki dan perempuan, tapi yang lebih kita hargai yang berbeda dengan kita. Koreksi anak berapa? 5. Yang musuh? Ya, kaget. Hargailah abang-abangmu. Kadang-kadang harus tekan-tekan di tengah. Saya dia disuruh dulu kan. Mereka tuh dek. Dan kita kalau itu jari kita ada. Tapi itulah yang namanya masalah. Tapi karena saya menghargai. Hargai kelemahan. Ini masalah kelemahan. Ayo kita baca dulu yuk. Baca dulu kelemahan. Jadi pasal 1, pasal 2, kan soal kata Yesus. Ya, pasal 15, pasal 2 ayat 15 kita baca sampai habis ketika yang 2 ayat. Dari mana? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sampai 2 ayat. lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya.
lalu menurut bapak itu dengan daging, dan dari busuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangun nyalalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, saya katakan itu penolong. Mana kata penolong tadi? Ayat berapa ini? Ayat 18. Kita baca dua-dua ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan temannya. dari awal laki-laki sudah punya kekurangan nih. Meski kita ini nggak bisa. Dan dari awal juga perempuan ini tidak bisa hidup kalau nggak ada laki-laki. Karena dari tulang rusuk. Dan kita pun laki-laki setelah ada dan Hawa tidak bisa hadir juga ini kalau nggak ada perempuan yang layakkan kita. Kita laki-laki jadi dari mana dari awal sudah lemah laki-laki. Lalu jadi penolong yang sepadan dan dari tulang rusuk. Jadi kita laki-laki yang kalau satu sebenarnya utuh. Nah, kalau dicek di kedokteran, kita lihat nih pola tulang rusuk semua laki-laki. Yang sebelah kiri ini ganjil, sebelah kanan ini genap. Jumlah rusuknya, dan itulah menjadi pemahaman teologis iman kita. Mencari tulang rusuk. Dan ayah kita masing-masing, tulang rusuk ini ibu kita. Tulang rusuk ayah kita itu ibu kita masing-masing. Jadi genaplah tulang rusuk sebelah kanan dan tulang sebelah kiri. Sehingga orang Kristen menikah cukup satu istri, satu suami. Genap itu yang pas. Tapi dalam Islam poliandri, ya, poligami, aduh, pertama-tama rusuknya pincang lagi. Tidak akan bisa lagi. Mau bapak kalian menikah lagi? Mau bapak kalian menikah lagi? Padahal bapak masih hidup, bapak masih hidup. Saat itu kan bisa jadi pelawak. Orang besar lah ya. Nah, satu. Jadi perempuan itu menggenapkan laki-laki. Laki-laki tidak bisa hidup kalau tidak ada perempuan, karena perempuan dari tulang rusuk. Dari situlah hubungan kita di batang tubuh ujung Taurat tadi. Dasarnya laki-laki dan perempuan hubungan kita yang awal. Kita kenal laki-laki dan perempuan itu ayah dan ibu kita nih. Itulah Adam dan Hawa, ya kan? Tapi pada waktu yang bersama juga Adam dan Hawa diselamatkan Tuhan, yaitu Maria dan Yosef. Melalui Roh Kudus, Yesus lahir dari rahim Maria. Dipulihkanlah hubungan laki-laki dan perempuan, dipulihkanlah Adam yang pertama, dipulihkanlah Hawa yang pertama. Jadi Adam yang baru, Hawa yang baru di dalam Yesus Kristus. Siapa ciptaan baru yang percaya padaku yang ciptaan baru? Baca dulu 2 Korintus 5:17. Jadi saya jadi ingat 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5:17. Ini mengenai ciptaan baru ya. Kita sama juga tadi kan diciptakan segambar dengan rupa Tuhan. Ayo, pendapat kita baca bersama 2 Korintus 5 ayat 17. 2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Lama-lama sudah berlalu, sesungguhnya dalam saya sudah. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah menyelamatkan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayai pada makanan ini. Dan dipulihkan kita ini ada yang baru, awal yang baru di dalam Kristus.
karena telah ditebus dengan harga yang mahal. Jadi hiduplah seperti ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan sedang berjalan. Ini wajah-wajah ini wajah kita ini saudara, dan baru sudah berjalan di dalam Kristus. Tapi kalau dia nanti melemparkan salib Yesus ini, pindah agama ke Islam, udahlah, simpan lama dan hancurlah dia. Dia mau tergoda di hubungan dan Islam. Islam ini mengizinkan 4 istri bahkan 12, mengizinkan 4 suami, lebih dari 1 suami, dan diduakan, diempatkan, ditigakan. Ngeri. Kalau orang Islam banyak duit, tapi istrinya kalau kita orang Kristen banyak juga, dia ada maksud keempat itu, dia ada siapa dalam masih sakit itu. Maksud keempat itu yang pada mobil Facebook itu istrinya orang Cina atau orang Taiwan, maksudnya nggak kalah cantik, tapi otaknya cerdas. Satunya istrinya. Kalau sultan Islam ini baru, itulah Khomeini yang mati itu, 22 istrinya, 200 selirnya. Gimana itu deh? Gila kan? Lebih banyak tulang rusuk daripada jumlah suara rusuknya. Ya kan? Ya, sampai sini. Jadi itulah batang tubuh tentang hukum Taurat kita. Hukum yang pertama, sebab keempat adalah hubungan vertikal, hubungan langsung Tuhan kepada manusia. 2, celah Tuhan. Kita diciptakan dari firman-Nya menurut gambar dan rupanya, dan yang tidak ada dari ada. Lalu celah Tuhan hubungannya langsung kepada kita, dia bikin rohnya apa sendiri. Nah, dari pihak kita adalah iman, percaya saya ini dibentuk, diciptakan oleh Tuhan. Nah, hubungan yang kedua, pasal yang kelima, ayat 5 sampai 10 adalah hubungan manusia dan manusia horizontal. Dasarnya laki-laki dan perempuan saling menghargai, orang tua adalah wakil Tuhan, dan cinta yang pertama kita, cinta yang sejati, dan cinta yang abadi terus menerus sampai mati. Kasih orang tua itu sepanjang masa, kasih Tuhan Yesus sampai mati, hidup kembali. Amin. Amin. Kita tutup. Kita sudah jam 11. Tolong semakin hari semakin giat dalam berkesidi, bertumbuh, berkembang. Kalau nanti jalan salib hari Jumat, kita bisa datang aja. Nah, semua presiden itulah PHD rezeki. Jadi, karena ada gunanya deh. Sedikit-sedikit aja gunanya, jadi bukti. Sedikit. Wah, nggak bisa mungkin di sini. Bulan. Ini kita jadi file, nanti lembarin nanti. Ya, ya, sama. Belum kali bikin, kita harus resmi nih, sidongan kita masuk ke dalam. Udah dibikin saya jadi apa? Udah ada. Mana? Pernah masuk? Pelajar CD 2026. Ya, kita tunggu sidongan, masukkan sidongan atau kita tambahkan. Ayo, siapa bikin buah kita? Mungkin dong. Dia minta rezeki. Siapa di sisi orangnya? Tahu nggak? Kamu Bila? mereka berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Engkau telah membimbing kami di pelajaran kami hari ini Tuhan. Tuhan berkatilah kami nanti pulang Tuhan,
Biarlah pelajaran kami bisa kami terapkan dan kami ingat selalu ya Tuhan. Murahkan rezeki kami, sehatkan kami selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ini kita foto dulu. Ini foto pertama seorang pendeta di ruangan ini. Ini yang kita. Nah, kita 3 detik aja posisinya. Jempol, senyum. Nah, ini tanda semangat. Nah, resmi. Nah, oke, thank you.